Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyan Darmanto dengan NIM C1B020021 dari kelas R003 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Manajemen Modal Kerja. Baiklah, langsung materi pertama, yaitu pengertian modal kerja. Modal kerja yaitu suatu investasi yang bisa berupa aktiva lancar seperti kas, surat berharga, piutang, persediaan, dan lainnya. Manajemen modal kerja atau working capital management adalah manajemen yang terdiri dari unsur aktiva lancar dan hutang lancar. Tujuan dari manajemen modal kerja adalah mengolah aktiva lancar dan hutang lancar dan meminjam tingkat likuiditas atau daya kekuatan perusahaan. Materi selanjutnya yaitu konsep model kerja. Konsep model kerja yang dibagi menjadi macam, yaitu yang pertama konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Yang pertama, konsep kuantitatif menyebutkan bahwa modal kerja adalah seluruh aktiva lancar. Dalam konsep ini adalah seluruh aktiva lancar. Dalam konsep ini, bagaimana mencakup kebutuhan dana untuk membiayai operasi perusahaan jangka pendek. Konsep ini sering disebut dengan modal kerja. Disebut dengan modal kerja kotor atau gross working capital. Yang kedua yaitu konsep kualitatif. Konsep kualitatif merupakan konsep yang menitik beratkan kepada kualitas modal kerja. Konsep ini melihat selisih antara jumlah aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Konsep ini disebut modal kerja bersih atau net working capital. Dan yang ketiga yaitu konsep fungsional. Konsep fungsional menentukan kepada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Artinya sejumlah dana yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Semakin banyak dana yang digunakan sebagai modal sebagai modal kerjasanya harus dapat meningkatkan perolehan laba. Demikian pula sebaliknya, jika dana yang digunakan sedikit, laba pun akan menurun. Akan tetapi dalam kenyataannya terkadang kejadian tidak selalu sedemikian. Materi selanjutnya yaitu tujuan manajemen modal. Manajemen modal memiliki tujuan, yaitu yang pertama memenuhi profitabilitas atau kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Yang kedua, mendapatkan modal kerja yang cukup sehingga dapat memenuhi kewajiban sesuatu batas waktu. Yang ketiga, mendapatkan tambahan dana dari kreditor jika rasio keuangan memenuhi syarat pinjaman. Yang keempat yaitu memaksimalkan pengolahan aktiva lancar untuk meningkatkan penjualan dan laba. Yang kelima, melindungi perusahaan jika terjadi krisis modal kerja yang disebabkan oleh turunnya nilai aktiva. Materi selanjutnya yaitu jenis modal. Menurut ahli A.W. Taylor mengatakan ada dua jenis modal kerja yang dikelompokkan, yaitu pertama modal kerja permanen. Modal kerja permanen ialah modal kerja yang merupakan modal kerja yang wajib dan harus selalu ada di setiap atau dalam perusahaan agar di perusahaan tersebut dapat menjalankan setiap kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang
Yang kedua yaitu model kerja variabel. Model kerja variabel yaitu model kerja yang jumlahnya itu berubah-ubah, yang menyesuaikan dengan setiap perusahaan, kegiatan maupun keadaan yang lain yang bisa mempengaruhi perusahaan tersebut atau bisa berfluktuasi dengan berdasarkan peningkatan atau volume dari penjualan atau produksi. Selanjutnya yaitu penentuan besarnya modal kerja. Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya suatu modal kerja, yakni yang pertama periode perputaran atau periode terkait suatu modal kerja tersebut. Yang kedua, pengeluaran pada kas rata-rata pada tiap harinya. Penentuan besarnya modal kerja, contoh sebagai berikut. Periode perputaran meliputi yang pertama, lamanya proses produksi, lamanya barang disimpan di gudang, jangka waktu penerimaan piutang. Misalkan contoh dari lamanya proses produksi 10 hari, lamanya barang disimpan di gudang 10 hari, dan jangka waktu penerimaan piutang 10 hari. Maka semua ini ditambah menjadi hasilnya 30 hari. Selanjutnya yaitu pengeluaran setiap harinya, meliputi bahan mentah, bahan pembantu, bahan dan upah buruh, dan pengeluaran lainnya. Jumlah pengeluaran tersebut menjadi 10.000. Kebutuhan modal kerja bagi suatu perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha tiap harinya. Untuk dapat bisa menjamin kualitas dari setiap usahanya dibutuhkan modal kerja yang besar. Contoh seperti di atas, yang harinya dijumlahkan menjadi yang pengeluaran setiap harinya dijumlahkan menjadi 10.000 dan harinya menjadi 30 hari. Dikali 10.000 dikali 30 hari sama dengan 300.000. Baiklah, itulah yang materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.